Di Wiyanta yang udah bersama beliau lebih dari 20 tahun. Om Yuda, Yuk, apa kabar? baik Bill. Waduh. Super, sehat. Om, aku mau langsung aja menanyakan sesuatu yang menurutku penting banget di dalam perjalanan hidup Made Wiyanta. Yaitu sesuatu yang 20 tahun lalu, sekitar 20 tahun lalu terjadi masalah seri darah. Bisa cerita nggak Om? Karya itu tentu menarik Bill. Jadi bagiku kenapa menarik dan cukup penting, setelah Wiyanta proyek ambisius Art and Peace, Wiyanta tanpa sadar melakukan proyek yang berikutnya. Sebetulnya bukan proyek sih. Kejadian ini adalah kejadian bom Bali pertama yang cukup tragis, yaitu 12 Oktober. Ketika bom Bali pertama itu masih meledak 12 Oktober, 13 Oktober saya ditelepon Made Wiyanta. Kita harus lihat lokasi. Sehari langsung? Sehari langsung. Kita lihat lokasi ke Kuta yang semuanya ditutup. Saya cukup horor bagi diri saya pribadi. Saya naik motor dengan Made Wiyanta, saya gonceng. Dan saya tidak bisa melakukan ikut terlibat karena saya sendiri ngeri ngelihat yang nggak siap buat saya. Gitu loh. Wiyanta dengan semangatnya melihat kejadian itu, jalan entah gimana caranya, mungkin sudah di stop oleh polisi karena semua polis lain, dan Wiyanta bisa masuk, entah mungkin ngomong saya artis atau punya kepentingan apa boleh. Nah, setelah itu saya pikir pulang, dan saya cukup happy Wiyanta mengajak pulang. Saya lihat wajah Wiyanta antara serius, sedih, dan nggak jelas, tapi saya melihat bukan Wiyanta, melihat diri saya yang cukup kena teror untuk diajak ke sana. Nah, pulang dari sana bukan selesai di situ. Wiyanta mengajak saya ke rumah sakit Sanglah untuk melihat korban. Lagi-lagi itu, Bill. Saya kembali shock yang kedua. Dan setelah itu Wiyanta pulang. Ketika saya antar pulang, Wiyanta tidak cerita apa-apa tentang kejadian apa yang dia lakukan. Wiyanta mengendapkan peristiwa itu dalam pikiran dia. Kenapa tragedi kemanusiaan ini sampai terjadi di Pulau Bali ini? Ada apa? Selalu Wiyanta membawa pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini tentu bagi Wiyanta seorang seniman, aku harus berbuat sesuatu untuk merespon. Bukan merespon dalam artian merespon kejadian, tapi merespon untuk berbuat bagaimana sih aku sebagai seniman memiliki sensitivitas, memiliki naluri untuk mengungkapkan juga sebagai rasa keprihatinan sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Bali yang sedang dilanda teror, aksi dari terorisme, di mana ada hampir 200 orang meninggal dan korban-korban yang lainnya. Dan ini membuat Wiyanta mengendapkan itu menjadi sebuah pemikiran untuk membuat sesuatu. Om, boleh nggak cerita sedikit? Gimana sih perasaannya pas dibawa ke sananya? Itu kan baru sehari, benar-benar jerk baru sehari kan? Ya, jadi kalau saya sendiri sih waktu ditelepon Wiyanta untuk suruh datang untuk melihat, ya saya pikir melihat di pinggir-pinggir saja lah, nggak melihat di dalam. Tapi bagaimana caranya Wiyanta, tolong aku masuk, dekatkan ke kejadian itu karena seluruh jalan ditutup. Jadi kita lewat gang-gang di daerah sekitar Gang Popis itu, minggir, pokoknya Wiyanta ingin mendekati kejadian di tempat kejadian bom itu, sehingga saya sendiri saya takut ya, saya shock dan tidak menyangka Wiyanta tiba-tiba ingin melihat hadir di sana gitu loh. Jadi saya bilang ke Wiyanta, Pak silakan, saya juga ingin menyelamatkan motor saya, mungkin pikiran saya waktu itu, saya nggak ingin terlibat dalam kengerian itu sehingga lebih baik saya menunggu. Tapi ketika menunggu itu pikiran saya sudah segitu terornya ya? Segitu terornya, belum kejadian. Dan bisa dibayangkan bagaimana bau amis saat itu, mungkin tangan yang masih nyangkut di pohon, masih di atap, masih ini kan belum ketemu karena kejadiannya kan malam. Jadi bener itu jam berapa? Pagi jam 10, jam 9-10 gitulah. Berarti benar-benar maksudnya even clear up tuh belum 100%? Belum, masih dijaga benar dan semua dijaga benar. Polis lain semua saya kira. Saya hanya menunggu Wiyanta dengan ininya ngelihat, dan apa yang dilihat Wiyanta saya tidak menyaksikan. Tapi dengan nggak ngelihat aja udah ngerasa. Nggak ngelihat aja saya sudah ngeri, apalagi Wiyanta. Tetapi itulah Wiyanta, bahwa
cara berkeseniannya itu memang berdasarkan bukan katanya, tapi dia harus melihat kejadian yang benar, apa sih yang sebenarnya. Sehingga ketika dia melihat darah, melihat daging, melihat tangan, kaki yang semburat masih nyangkut di mana, dan bau amis, anyir, kejadian yang mengerikan itu betul-betul dalam memori dia. Nah, ketika ingatan atau visual Wianta, memori visual menangkap itu semua, sehingga itu dijadikan sebuah karya yang namanya Seri Darah atau Dreamland. Dan kemudian bagaimana nantinya Wianta melukis melalui darah sapi, itu bukan bagian dari representasi, tapi bagaimana Wianta hadir dalam teror, kejadian pasca teror 1 hari itu menjadi dirinya masuk. Jadi memang tidak, oh aku menciptakan ini bagian simbolisme darah, kupakai, oh ini kupakai ini dengan ini sebagai bentuk konsep ini. No. Wianta betul-betul bagaimana menciptakan sebuah horor dari kejadian teror itu dihadirkan dalam karyanya. Terus ceritanya gimana Om? Kelanjutan dari tadi, habis dari rumah sakit pulang ke rumah? Ya kita pulang ke rumah saling diam. Tidak ada komunikasi apa. Dan kamu melihat muka Wianta waktu itu kayak gimana? Saya melihat muka Wianta biasa-biasa saja, dia tenang. Tidak ada kekhawatiran apa-apa. Justru dia mungkin khawatir ke saya. Bahwa tanpa sadar dia memaksa saya untuk melihat hal yang horor itu loh. Dan dia ya udah kamu pulang aja. Terima kasih. Ya, dia nggak mau membuat Om tambah nggak membuat saya atau apa nawari makan, ayo makan atau karena aku udah nggak nafsu. Dan aku sendiri shock. Iya, dia nggak mau nambah beban itu, kayak udah dilepas. Iya, gitu. Udah pulang aja dah. Saya pulang. Nah kemudian dari situ Wianta, wah ini berat aku kalau harus kuceritakan bagaimana Wianta mengendapkan peristiwa itu, kemudian tiba-tiba merancang bahwasannya memanggil saya untuk berdiskusi tentang kejadian ini. Dan dia sangat serius tentunya. Dia menggunakan cara sebagai seorang seniman yang memiliki sensitivitas kemanusiaan, sehingga ingin menunjukkan kepada publik bukan cara berdamai. Kalau cara berdamai mengingatkan itu sudah dilakukan di Art and Peace tahun 99. Proyek ambisius dia menggunakan 2 helikopter, 2.000 penari, 2.000 banner dengan seluruh pesan-pesan perdamaian. Tapi kali ini Wianta justru ingin memasukkan lebih dalam betapa jahatnya terorisme. Gitu. Jadi kemudian Wianta akhirnya mengundang saya kembali untuk mendiskusikan peristiwa itu. Kemudian tanpa pembahasan lebih lanjut, Wianta tentu memiliki sebuah kecepatan untuk mengeksekusi bahwa aku sebagai seniman harus berbuat apa sih, gitu loh. Tidak harus cepat, harus menunggu. Sehingga Wianta melakukan sebuah proyek, yaitu melukis menggunakan darah sapi. Yang waktu itu ketika bertanya kepada saya, Yuda aku punya rancangan proyek seni seperti ini, aku perlu darah sapi untuk melukis di kanvas, yang kanvasnya itu nanti hasil fotografi dari jurnalis yang memotret. Di sana aku print di kanvas dan aku harus melukis darah sapi di atas kanvas itu. Saya dengan sebagai asisten dia hanya cukup tepuk tangan, gampang. Saya nanti akan beli darah sapi di rumah pemotongan hewan, saya kasih anti keogulan atau anti beku, dan Wianta bisa berkarya di rumah. And what happened? Wianta bilang, aku harus melukis di tempat kejadian. Aku harus melukis di tempat rumah pemotongan hewan. Pak, nggak segampang itu bisa melukis di rumah pemotongan hewan. Tempat itu steril, Pak. Nggak bisa, Pak. Aku potong. Dasar Wianta, seluruh proyeksinya tidak boleh bilang tidak bisa. Selalu dia bilang bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana usaha? Jangan bilang nggak bisa. Dan waktu itu Wianta sedikit cukup kecewa dengan penjelasan saya tidak bisa. Kemudian, oke, aku nggak ingin minta jawaban hari ini, aku minta jawaban besok. Besok kami datang, kami sudah tentu mensurvei di sana. Jawabannya dari tempat pemotongan hewan apa?
tidak bisa. The real artist nggak pernah. Nggak bisa, tidak boleh karena tempat itu sangat banyak tim yang harus memotong, kemudian steril. Mereka punya prosedur, Pak. Mereka sudah terjadwal, Pak. Hari ini memotong sapi sekian-sekian itu. Dan kemudian tentu saya ngomong ke Wianto. Pak Wianto ngomong apa pas dikabarin itu, Pak? Masa tidak ada cara? Aku ingin melakukan ini bukan untuk show, bukan untuk pertunjukan, tapi aku melakukan ini demi proyek seniku yang ingin mengutarakan kepada publik secara luas bagaimana teror bom melalui bahasa seni, melalui bahasaku. Yang universal. Yang universal. Bahwa seni itu melampaui. Kalau kamu nggak bisa melampaui, untuk apa aku nyuruh kamu? Dan Wianto cukup kecewa. Aku lakukan lagi sampai 1 minggu kemudian terjadilah kesepakatan deal di mana kami memotong bersama kerjasama dengan Rumah Potong Hewan. Saya jelaskan bahwa proyek ini bukan show, bukan untuk publikasi, tapi murni untuk penyadaran kepada publik luas bahwa acara ini penting. Dan akhirnya kami membeli 2 ekor sapi, bahwa itu kami potong di sana, yang kami ambil darahnya. Jadi tidak mengganggu proyeknya atau jadwalnya Rumah Potong Hewan. Jadi pemotongan Wianto berkarya itu jam 1 malam, mendahului dari jadwal. Kita well organized, minta maaf dengan prosedur semuanya. Akhirnya kita bisa lakukan proyek itu dan tentu bisa terjadi lukisan darah itu tercipta. Dan tentu saya pun sebetulnya karena yang telah dibawa di kejadian mengikuti menyiapkan proyek itu, bagi saya ini teror kedua kali. Wianto dengan tenang melukis darah buah, kemudian memakai kepala sapi untuk saya kira ya itu karena apa yang sudah dilihat Wianto di sana. Jadi beda kalau melihat di TV, saya melihat bagaimana karakter Wianto, bagaimana kemarahan Wianto, bagaimana psikis Wianto ketika melihat daging yang tercabik, yang pecah, kepala. Jadi ini biar konteksnya paham ya Pak. Ini nih dia datang ke rumah potong, beneran sapi masih utuh, masih hidup. Iya. Dia potong sama. Bukan, kita prosedur motongnya itu sesuai dengan. Iya, tetap ikutin cara. Ya, itu semua kita ikuti. Cuman kita meminta darah yang fresh. Iya, maksudnya berarti di tempat motong sapi. Iya. Fresh darah diambil untuk dilukis di tempat kejadian. Dan only 10 lukisan. Hanya 10 lukisan. 10 karya. Jadi benar-benar real ini. Real. Jadi itulah kenapa gampang kalau saya beli darah mau berapa liter, saya kasih antikoagulan atau tidak beku, Wianto bisa karya di rumah, enjoy sambil mungkin minum kopi, habis itu, Bill, Yuda, mungkin akan indah. Tapi ini enggak, ini karya beneran. Karya bener dihadirkan di sana, bagaimana dia emosi meluapkan psikologisnya dia, bagaimana perasaan dia tertumpah ketika dia ngelihat kejadian H+1 itu, semua dia hancurkan di sana. Dan Wianto diam, nggak ngomong apanya, berkarya dengan cepat karena kita dikejar waktu, Pak. Tidak bisa lama di sana, bukan studio seni, Pak. Di sana kembali lagi rumah pemotongan hewan yang harus cepat. Even the execution itself itu udah performance art. Iya, udah dilakukan sama Pak Betul. Jadi artinya kita menghargai proses pemotongan hewan sesuai prosedur. Kita hanya memerlukan darah fresh. Kemudian Wianto ketika darah fresh itu Wianto ngelihat dipotong itu bagaimana kemudian dibelah itu menjadi bagian yang dia tunggu oleh Wianto, bahwa bagaimana daging ditaruh di lantai itu, ditaruh di aspal, yang kejadian bom Bali itu semua menjadi sebuah peristiwa yang bukan sekedar ingin ditunjukkan bagaimana Wianto memahami, ingin bahwa bahasa visual yang ingin disodorkan kepada publik itu bukan sebuah bahasa visual keindahan, tapi bagaimana kejadian yang ingin disampaikan gitu loh. Dan betul-betul bahwa kembali lagi betapa penting proses berkarya yang ingin disampaikan menggunakan darah segar, menggunakan
ingatan terhadap daging yang hancur karena kejadian bom itu dihadirkan semuanya oleh Made Wiyanto. Peristiwa kemudian perkara karya itu selesai, ada lukisan darah, itu lain perkara. Tapi dalam prosesnya. Dalam prosesnya ini yang bagi saya yang sangat luar biasa dan sangat penting saya mengikuti. Dan ini tidak pernah diceritakan saya ke asistennya. Nanti saya akan melakukan 1, 2, 3, 4. Terakhir jadi lukisan lo Yud. Enggak. Apa yang dia omongin, gimana dia ngomong? Siapkan aja semuanya. Jadi ketika dia melakukan proses melukis, itu sudah seperti happening art. Ini kayak kalau aku dengar dari ceritanya ya, ini kan 2 impresif karya secara happening artnya Wiyanto tuh, ada Art and Peace dan Janji Darah ini salah satu di antaranya yang menjadi kayak yin and yang. Yang satu putih dengan keeleganan, dengan keanggunan helikopter 2 biji. Tapi kayak Wiyanto kan lagi mau nyeritain masalah pengingat buat kemanusiaan. Itu kan tahun 99. Kayak after 3 years Tiba-tiba jeblung. Yang dia usahakan, boom. Ya, betul. Saya suka kata-katamu yin and yang tadi. Jadi artinya seniman memiliki jangkauan ke depan. Selalu apa yang dia rasakan seperti akan terjadi. Nah, peristiwa ini sebetulnya banyak kali dari Wiyanto, bukan hanya instalasi ini. Apa yang dia buat kemudian terjadi. Apa yang dia buat kemudian terjadi. Dan berapa kali saya diajak diskusi Wiyanto, sebetulnya banyak kengerian-kengerian yang bagi saya terjadi saat ini, gitu loh. Nah, peristiwa tentu Wiyanto sudah mengingatkan dengan cara lembut, dengan pesan perdamaian, kemudian dengan melalui seni dia berbicara tentang damai, bagaimana harmoni, bagaimana setiap dunia menginginkan bagaimana hidup itu indah dan damai. Itu sudah dilakukan di Art and Peace. Kalau tidak terjadi damai, apa yang terjadi? 12 Oktober, boom. Artinya apa? 3 tahun kemudian apa yang Wiyanto sampaikan, kalau nggak damai ini loh yang terjadi. Nah, Wiyanto tidak menggunakan sebuah hipotesa, tetapi bagaimana Wiyanto menganalisa, ingin menyampaikan. Nah, setelah terjadinya bom Bali 1 dibuat reaksi oleh Wiyanto, apa yang terjadi, Bil? Belum selesai, Bil. Bom Bali 2 terjadi, Bil. Teror loh. Itu makanya mungkin Pak Wiyanto melihat seberapa pentingnya dia untuk berkarya sampai gue mau di tempat ya ini bukan mikirin masalah fulus, mikirin apa ini disebut ideologi. Ideologi dan dia keluarkan duit. Ini proyek sia-sia kalau ngomong secara ekonomi. Wiyanto membakar uang untuk proyek idealismenya nggak usah saya sebut lah. Saya udah ngikutin puluhan kali proyeknya dia membakar uang untuk sebuah apa yang impossible menjadi possible, itu udah dilakukan. Nggak peduli lukisan harus naik di atas tebing. Aku nggak ngerti pokoknya kalau kamu mau pakai helikopter, mau pakai apa namanya katrol atau pakai apa. Terakhir-terakhirnya apa? Gua pakai pendaki gunung semua jalan naik ke atas bukit. Jadi dia nggak menerima kata nggak bisa. Nggak bisa. Sama Wiyanto tidak ada kata tidak dan tidak bisa. The real artist. Ya, saya mengikuti sehingga saya terdidik. Akhirnya menghadapi Wiyanto bukan kata bisa dan tidak bisa. Selalu plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Kalau nggak bisa A, B lakukan. Kalau nggak bisa B, C. Sehingga saat itu Wiyanto kemudian tersenyum. Wiyanto tidak bisa mau ngajarin saya untuk habis ini kalau nggak bisa tolong dong, tolong, nggak ada. Dia orang yang konkret. Aku ingin melakukan ini, nggak bisa kamu ganggu dengan dengan konsekuensimu. Masuk ke konsekuensiku nggak bisa. Aku artis, kamu bukan artis. Posisimu adalah membantu aku sebagai asisten. Kamu jangan terlibat dalam urusan artis dalam konsepku. Itu batasan itu jelas.
Dan ketika di karya Dreamland ini, sampai menciptakan karya itu selesai, karya itu kemudian beberapa bulan kemudian dipamerkan di Gaya Galeri yang cukup unik dengan instalasi komplitnya, dipamerkan hanya untuk malam hari. Dan semua karya adalah disampaikan dengan penuh ketegangan. Ketegangan dalam berkarya, ketegangan dalam menyampaikan, dan ketegangan bagi publik untuk menikmati. Itu udah disetting oleh Wianto. Bayangkan malam gelap ngelihat karya darah itu pakai senter. Dilihat ya. Kalau dipamerkan dengan lampu terbuka bagi Wianto untuk apa? Kembali lagi bahwa karya itu akan menjadi estetis. Orang akan menikmati keindahan. Wianto nggak memedulikan di sini keindahan. Ini bukan masalah keindahan. Bukan. Ini pemikiran. Bagaimana teror terjadi yang ingin disampaikan melalui karya seni. Ini Made Wianto. Dia nggak perlu sebuah prinsip aturan pameran kayak di barat yang harus prosedurnya seperti ini cara pikir. Ini yang saya lihat kadang di luar kemampuan saya mengikuti dia, bahwa ada timbul kejutan-kejutan yang bagi saya cukup menarik dan mengagetkan buat saya dalam selalu mengikuti apa yang dilakukan Wianto. Bagi saya Pak, nanti dipamerkan, wah berarti sebuah galeri dicantolin indah, kemudian pembukaan ada lampu keren, kemudian ini, tapi Wianto memberikan jarak karena saya tahu amis darah secara psikologis tidak semua orang bisa dapat. Tapi Wianto bagaimana memberikan darah sebagai jalan untuk orang berpikir dengan menyenterin gelap, hanya kunang-kunang yang kelihatan. Melepas kunang-kunang Wianto. Dia cari kunang-kunang, bayangin setengah mampus. Wianto melepas kunang-kunang. Dan di situ sebuah teror kembali lagi kepada pengunjung. Dibatasi 10 udah selesai, orang lain antre nonton pakai senter. Bayangin. Jadi Wianto nggak menunjukkan ini loh lukisan darah gua, ini loh hasilku, ini enggak. Proses nanti silakan bertanya bagaimana aku mencipta karya ini. Nah, selepas dari itu akhirnya karya ini dipilih oleh kurator Biennale Venesia 2003 untuk dipamerkan menjadi bagian penting dalam perhelatan seni dunia Biennale Venesia yang ke-50 2003. Wianto hadir dengan karya Dreamland ini. Tentu respon dunia sangat gempar. Karena ini menyangkut sebuah isu universal. Isu kemanusiaan yang sampai detik ini bisa bayangin kejadian bom, kejadian perang antara Israel, Palestina dengan anak-anak kecil meninggal, orang-orang tertimpa dengan darah, daging. Wianto sudah menggambarkan dalam teror itu. Masih terjadi sampai hari ini. Sampai terjadi hari ini. Wianto memberikan sebuah ingatan melalui teror itu. Tetapi ketika teror itu diingat, Wianto jauh sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, membuat apa? Pengingat sayang. Sayang. Ayo berdamai. Untuk apa kita perang? Boom, boom, boom sampai saat ini. Sehingga bagi saya memang istilah tidak ada tempat yang nggak aman kok di dunia ini. Siapapun bisa berbuat jahat dan melakukan kejahatan dengan berbagai masalah. Tetapi Wianto sebagai seniman, sebagai bagian dari manusia yang hadir, yang hidup di muka bumi ini, bukan hanya merespon, tapi Wianto mendedikasikan dirinya untuk memberikan sebuah reaksi dalam seni rupa penyadarannya dia, dengan caranya dia, dengan membangun dunia pemikiran yang mungkin bagi kita sebuah imajiner apa yang kita ingin sampaikan, ingin kita lihat. Tapi bagi Wianto
Justru dunia imajiner itu adalah dunia konkret yang sedang ia lihat, ia tonton, yang ingin disampaikan kepada publik. Om, boleh cerita nggak secara detail yang Om ingat gimana secara visual Made Wiyanta menggambarkan, memamerkannya? Ada fase-fasenya, gimana itu terjadinya Om saat dipamerkannya itu? Saat dipamerkan tentu dengan tembang, dengan seperti tembang atau doa atau mantra Bali yang mengiringi suasana hening sebagai orang untuk dibawa hanyut pada situasi yang betul-betul hanyut dalam sebuah keheningan. Ini malam doang? Malam. Nah, ketika itu orang hanya menikmati kunang-kunang. Kemudian orang diajak kontemplasi. Bahwa orang itu tiba-tiba hadir dengan sendiri, tidak ada teman. Biasanya pameran lo nonton, lo gimana sih kabar lo gini. Begitu memasuki ruangan, silent. Saya silent, aku sendiri. Gimana kalau seandainya aku sebagai korban? Gimana kalau keluargaku itu jadi korban? Gimana kalau aku hadir di tempat itu dalam kejadian? Bagaimana itulah. Orang kemudian disuruh melihat dengan gelap, dengan senter. Nah, ketika orang kembali dalam pameran itu, saya sudah melihat, saya rasakan sendiri. Mungkin tiap orang punya pengalaman. Yeah. Baru saya bilang, gila. Betapa kita nol. Betapa kita mau nangis. Betapa kita ngeri. Nggak jelas jadi satu. Untuk apa kita kalau membuat sebuah kehancuran itu loh. Untuk apa kita harus ikut, untuk apa kita harus terlibat, kenapa kita memaksakan diri untuk bagian menjadi menghancurkan orang lain. Di situ aku, di situ kamu, aku bisa menjadi aku, kamu bisa menjadi aku. Kenapa kita nggak damai? Itu tersampaikan. Tersampaikan ketika melihat itu, gitu loh. Beda kalau yuk berdamai, yuk itu udah dilakukan di Art and Peace. Tetapi di sini orang betul-betul diteror oleh Wiyanta. Lu tega lu mau menyakiti orang, perasaan, mau menciderai perasaan orang lain, apalagi menciderai nyawa orang lain. Lu tega emangnya? Berapa banyak keluarganya yang tetap ngerasa. Kalau seandainya yang hancur, yang mati itu anakmu, istrimu, ponakanmu, inimu, papamu, mamamu, atau dirimu, itu yang terjadi, yang dihadirkan oleh Wiyanta. Pameran itu sebetulnya sebuah teror untuk menyadarkan orang. Bukan menyadarkan orang secara halus. Digampar orang. Orang digampar. Ya gamparnya betul-betul gampar dengan kejutan. Yang orang, lu tega lu. Disadarin, digampar untuk menyadarkan bahwa you doing something wrong gitu kan. Iya. Ini bumi lagi nggak baik-baik aja. Iya, lu jangan lakukan seperti ini. Kalau lu ayo berdamai udah dilakukan di Art and Peace oleh Made Wiyanta. Di luar cara berpikirnya bukan normal narar orang Made Wiyanta. Nah, saya kira Wiyanta sudah keluar dari dunianya. Sehingga dalam ulah-alik pemikiran dia yang saya ikuti, bagaimana Wiyanta ruang bawah sadar dan ruang sadar kemudian menghasilkan ruang supra sadar, itu yang bagi saya menarik. Dan ketika ruang supra sadarnya dia keluar, itu yang unpredictable. Itu gila sih. Itu benar-benar kayak dia sebuah imajinasi yang dituangkan bukan ke dalam lukisan, tapi ke dalam satu ruangan atau atmosfer, satu area yang kita masuk ke dalam otaknya dia untuk disadarkan di dalamnya. Nah, sebetulnya karya-karya Wiyanta, ya, ada karya yang indah, yang menarik, dan seri itu banyak sekali. Sebetulnya itu cara Wiyanta untuk menyampaikan dalam dunianya sendiri, dalam bentuk ekspresif apa yang ingin dituangkan, sehingga sebetulnya itu bahasa-bahasa Wiyanta. Bahasa-bahasa Wiyanta yang cara bertutur, cara bercerita, cara bernarasi, apapun lah. Tapi itu cara dia, cara membangun ruang imajinasi yang cara dia sebagai seniman yang universal. Dia tidak memakai dirinya sebagai orang Bali, orang Indonesia, bahwa aku adalah bagian dari dunia.
Aku ingin sampaikan kejadian di teror bom Bali itu bagian dari diriku untuk menyampaikan kepada umat atau makhluk di atas bumi ini. Bukan lagi berbicara dunia, bumi ini. Bagaimana pentingnya kita untuk saling memahami, bertoleransi, kemudian untuk tidak terjadi. Siapa yang nggak suka atau yang happy dengan perang? Wianto ingin melakukan itu. Dan ini bukan sebuah skenario. Habis Art and Peace aku ingin membuat ini. Enggak. Ini benar-benar benar kejadian. Tiba-tiba boom langsung datang dan membuat. Itu berarti punya kesadaran dan sensitivitas yang tinggi banget ya? Iya, kalau aku pikir inilah yang aku masuk, Bill, mulai tadi. Bagaimana Wianto membangun ada 3 ruang. Ruang bawah sadar dia berperan. Ruang kesadaran dia yang benar-benar sadar. Kemudian ruang suprasadar dia yang tiba-tiba menghadirkan yang kita di luar dugaan. Awalnya saya berpikir ini kejutan kok. Tapi kemudian sekian puluh tahun saya baru paham. Memang ini cara Wianto. Untuk berbicara bukan hanya aku ingin membuat karya secara indah. Aku ingin berkonsep, melihat, memandangkan. Aku ingin menunjukkan bahwa ini loh gua seniman Indonesia. Seniman ini. Wianto rasanya sudah melewati itu. Aku ingin menunjukkan aku bagian dari dunia. Sehingga aku menciptakan duniaku sendiri. Dengan cara pikirku. Om kan kenal Pak Wianto udah bareng lama banget kan Om? Iya, aku kenal Wianto ketika aku menggarap proyek Art and Peace yang pertama sebetulnya. Sebagai project director di situ. Kemudian di situ saya memahami pelan-pelan, dan kemudian kami ada kecocokan dan nggak bisa keluar. Saya nggak bisa keluar terus terang menjadi asisten Wianto. Kenapa saya nggak bisa keluar? Ketika saya ingin keluar, saya merindukan kembali untuk ketemu Wianto, bahwa ada sesuatu yang bertemu, bahwasannya Wianto memerlukan aku dan aku memerlukan Wianto. Apa itu Om? Yang mungkin bagiku ini bukan sebuah magnet, tapi ini bagaimana sebuah relasi yang kami saling mengisi. Aku sampai detik ini tidak terpengaruh untuk menjadi seniman, menjadi pelukis, dan aku tidak ingin, kalau punya kesempatan mungkin aku akan menggambar. Aku mau melukis, aku mau membuat drawing, ikut-ikut. Aku bisa mendeklar, aku udah 15 tahun belajar sama Wianto. Aku berhak diakui menjadi seniman misalnya. Sudah 20 tahun loh aku belajar sama Wianto. Tapi tidak terbersit dalam pikiranku untuk menjadi seniman. Karena apa? Yang terbersit dalam pikiranku bagaimana kita sering berantem, berdebat, berkawan dalam sebuah konsep pemikiran. Aku dilatih oleh Wianto bagaimana memiliki sebuah ketajaman dalam melihat sebuah karya seni, memiliki ketajaman bagaimana bergaul, bagaimana berbicara, bagaimana berkonsep, itu betul-betul melebihi sekolah SD 6 tahun, SMA 3 tahun, university 4 tahun, ya more than 20 years. Itu yang bagiku bersama itu sebuah edukasi yang penting bagaimana aku melihat. Bagaimana Wianto ketika Wianto tidak cocok dengan saya ketika berdebat, kamu pergi aja. Kita berbicara tentang karya Paul Klee. Aku berdebat ada kemiripan karya Wianto dengan Paul Klee. Ketika di periode dot. Apa yang terjadi Wianto? Kamu belajar dulu. Dikirimlah saya ke Paul Klee Centrum di Bern di Switzerland. Saya ngelihat di Paul Klee Centrum itu. Dotnya Wianto berbeda. Kemudian Wianto menjelaskan. Kamu tahu tempat parut untuk kelapa ketika itu ditempel di cat, kemudian kamu tempelkan di kanvas akan ada titik. Ada pengaruh masa lalu, pengaruh dunia agraris, pengaruh kedekatan dia dengan ibu, pengaruh kemudian tentang Nusantara, pengaruh dengan banyak hal. Sementara periode dot dari Paul Klee berbeda. Ketika zaman Perang Dunia II ini. Nah itu yang kamu membedakan. Wianto bukan menjiplak. Tapi bagaimana kehadiran konsep bersama. Itu latar belakang itu muncul. Dan itu aku disuruh studi. Gila. Gua dikirim. Dikasih bekal. Suruh pergi ke sana. Baru setelah paham itu kamu diskusi kembali dengan aku.
Kamu boleh mendebat kalau kamu siap dan kamu punya bahan untuk mendebat. Kalau nggak punya mendebat, jangan ngomong. Pulang, tidur, ngobrol aja sama tukang cukur. Itu Wianto, kejam cara didik saya. Cukup keras ya. Wow, sangat, sangat. Gitu. Berapa kali Wianto ngomong ke saya? Di Malaysia, kami berdua ke Petronas. Wianto melakukan grafiti bunyi. Aku rekam dengan video. Apa yang terjadi? Di Petronas, kita ditangkap sama polisi security. Udah mau dibawa ke polisi di Raja Malaysia. Untung kita selamat dan karya videonya diambil. Saat itu saya gemetar. Selesai nih, bisa dideportasi. Bisa menjadi masalah buruk. Karena Wianto lupa melakukan grafiti bunyi, memukul semua apa yang jalan di jalan benda itu dipukul sampai kita ke Petronas. Dan ketika pulang kita naik taksi menuju hotel, apa yang Wianto bilang? Yud, kamu harus paham apa? Berkesenian itu penuh dengan risiko dan selalu siap dengan risiko. Sebetulnya saya menoleh ke belakang untuk bilang, lu berisiko, gua ini yang nanggung resiko. Dan Wianto orang yang cool, orang yang terlalu siap, tenang dengan resiko, nggak pernah takut. Itu yang menarik buatku. Jadi emang, iya, secara mentalitas dan nggak ada kayak nyawa berangkap. Dan dia tahu, aku mau dihajar orang, mau dikerjain orang, dia tahu, oh kamu selamat kok, seperti gitu. Nggak usah dibesar-besarin. Wianto sangat mendidikku betul-betul untuk memahami seni, studi. Beliau ini seorang seniman yang edukatif atau apa kalau Om melihat ya Wianto? Karena gini Bill, jangan lupa Wianto masa lalunya dia kuliah di ISI Jogja. Kemudian tahun 1975 sampai 1977 Wianto tinggal di Belgia. Cukup Bill tahu aja, tinggal di Belgia itu bukan dia di apartemen yang indah, nyaman, terus kemudian berkarya karena punya uang. No. Wianto jadi cuci piring, tukang cuci piring di sebuah restoran. Di La Barong restoran. Wianto menggambar batik sebagai atraksi. Setelah menggambar batik selesai, kembali dia ke restoran sebagai cook helper, membantu di restoran. Tapi Wianto di masa itu memahami cara pandang, cara berpikir dunia barat seperti apa. Wianto pergi ke museum, Wianto ngeliat galeri, Wianto ketemu orang, Wianto ketemu permasalahan yang dia bangun ketika dia di barat. Saat itu Wianto sudah terlempar jauh, saya kira. Pertemuan dirinya sebagai orang Bali yang harus menuju ke barat, dan di situ benturan-benturan itu kenapa terjadi? Itulah kemudian akumulasi yang saya kira ketika Wianto kembali ke Indonesia, berkarya dengan periode-periode, kembali lagi tidak puas, kembali lagi ke Eropa, ke New York, ke Paris, ke Basel, ke Swiss, semua proyek-proyeknya itu bagian bukan hanya sebuah dialog, tapi bagaimana memori visual dia, ingatan dia pikiran, ingatan cara dia untuk melihat persoalan, itu yang wajib dipahami. Wianto bukan sekedar untuk pergi untuk leisure atau menikmati atau terus kemudian aku ingin membuat drawing gunung, ingin ini, aku punya uang. Nah, Wianto bagaimana menciptakan konflik, problem itu menjadi sebuah cara kerja dia. Itu luar biasa banget. Om, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Menurut Om, seri darah itu di dalam proses Om selama hidup sama Wianto itu tempatnya di mana dan seperti apa pentingnya itu? Bagi saya seri darah ini adalah top dari proyek yang selama aku mengasisteni setelah Art and Peace dalam sisi teknis. Kalau Art and Peace tentu mengelola 2.000 penari, menggambar 2.000 meter banner, membawa helikopter dengan persiapan yang cukup 3 bulan, itu sadis untuk teknik. 3 bulan? 3 bulan only. Tetapi untuk seri darah ini, saya tidak berbicara teknis.
Tapi saya larut, kesedot dalam pemikiran untuk menciptakan karya itu. Seolah-olah saya ingin menjadi bagian dari aktivitas Wianto. Kalau yang di seri yang Art and Peace, aku sebagai technical, sebagai project director yang aku ngurus secara manajemen. Tapi ketika di seri Darah ini, aku betul-betul hanyut larut. Dan di situ Wianto mulai mengajakku untuk hanyut dalam dunia berkeseniannya. Dreamland adalah pintu masukku untuk terlibat lebih jauh bersama Wianto dan saya tidak bisa keluar. It's not only amazing. Bagi saya more than amazing. Itu aja. Thank you so much Om buat You're waktunya. welcome. Terima kasih Bill. Senang aku bisa hadir bersama kalian dan ini mengingatkan peristiwa yang bagaimana saya dengan Wianto. Thank you so much Om.